Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar literasi pada kelas 4. Kembali lagi bersama Ibu Yusi. Kali ini Ibu memiliki sebuah cerita ya yang berjudul Tempurung Pelindung Kuki, karya Yazidah Zia. Mari kita simak dan baca bersama-sama ya. Kuki, si kura-kura, tinggal di tepi pantai Osea. Seperti semua kura-kura, Kuki memiliki rumah berupa tempurung. Tempurung itu selalu ia bawa kemana-mana. Kuki sangat bangga dengan tempurungnya. Baginya, tempurung itu hangat dan nyaman. Tempurung itu juga melindunginya dari cuaca dan ancaman musuh. Kuki berjalan menuju tepi selatan pantai Osea. Di sana sudah ada Otam, si ketam merah, dan Tupi si tupai. Di tempat itu mereka biasa bermain. "Kuki, kamu lambat sekali," seru Otam. Ia sudah tidak sabar menunggu. "Itu karena Kuki bawa-bawa rumahnya, seperti mau pindahan saja." Tupi tergelak. Kuki diam saja, meski tak suka mendengarnya, ia berusaha tetap tersenyum. Tiba-tiba, Amar si burung camar terbang mendekat. "Kalian bermain apa? Aku ikut," pinta Amar. "Kami belum mulai bermain. Ayo kita main petak umpet," usul Tupi. Semua setuju. Mereka asyik bermain. Lalu Kuki mendapat giliran jaga. Sayangnya, begitu Kuki berhasil menemukan temannya, ia kalah cepat menuju tempat jaga. "Aduh, Kuki, kamu lambat sekali," teriak Otam sambil berlari. Di lain hari, Kuki, Tupi, dan Otam bersama-sama pergi ke rumah Amar. "Otam, Tupi, tunggu aku. Jangan cepat-cepat," teriak Kuki. "Langkahmu lambat karena kamu membawa rumah, Kuki. Memangnya rumahmu tidak dapat ditinggal sebentar?" tanya Otam. "Tidak bisa, rumahku menyatu dengan tubuhku. Maaf, aku sulit mengejar kalian. Aku pun sudah berlari tadi," ujar Uki terengah-engah. "Kuki, kamu lari atau tidak ternyata sama saja," ledek Otam. "Iya." Tupi ikut tertawa. Kuki sangat sedih mendengarnya. Ingin rasanya ia tidak ikut ke rumah Amar, akan tetapi ia tidak mau Amar kecewa. Tiba-tiba, "Elang!" teriak Tupi. "Di sini ada lubang, ayo masuk. Nanti aku akan menutupinya," teriak Kuki. Otam dan Tupi segera menurut. Tidak ada pilihan lain. Tepat ketika elang siap menyambar, "Aduh, paruhku!" teriak elang kesakitan. Ia pun segera terbang pergi. "Elang itu sudah pergi," Kuki memberitahu. "Hore, syukurlah," sorak Tupi dan Otam. "Terima kasih Kuki, kamu telah menyelamatkan kami berdua," ujar Otam. "Iya, berkat rumahmu kami selamat," ucap Tupi. "Maaf, kami sering mengejekmu," lanjut Otam diikuti anggukan Tupi. "Sudah aku maafkan," jawab Kuki sambil tersenyum. "Tupi, bagaimana kalau rumahmu kami beri nama Tempurung Penyelamat?" usul Otam. "Keren, aku setuju," seru Tupi.
Kuki terharu, Otam dan Tupi pun tidak lagi mengejek tempurungnya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita yang berjudul Tempurung Pelindung Kuki tersebut, sekarang kalian coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, gambar yang menunjukkan tokoh yang bernama Otam adalah, nah kira-kira tokoh Otam itu hewan apa ya? A. Gambar apa ini? Tupai ya. B. Kepiting. C. Kura-kura. Dan D. Burung. Nah, kira-kira Otam itu yang mana ya? Sekarang soal berikutnya, tokoh utama dalam cerita di atas adalah, nah siapa ya tokoh utama dalam cerita tersebut? A. Tupi, B. Kuki, C. Otam, D. Amar. Selanjutnya, berdasarkan cerita di atas, ciri hewan kura-kura adalah A. Hidup di pantai, B. Pemakan daging, C. Bisa berjalan cepat, atau D. Sangat suka bermain. Nah, kalian coba silang jawaban yang tepatnya ya. Nah, sekarang kalian berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah berdasarkan teks bacaan Tempurung Pelindung Kuki. Ibu beri contoh ya, misalnya pada pernyataan masalah yang diangkat dari cerita di atas adalah tempurung kuki yang sakit. Coba pernyataan ini benar atau salah ya? Ya, salah ya. Oleh karena itu, kalian bisa memberi tanda silang pada kolom yang salah seperti berikut ini. Nah, coba ada yang tahu kenapa salah? Ya, betul. Pada cerita yang telah kita baca, tidak sama sekali membicarakan bahwa Kuki sakit dalam memiliki tempurungnya. Selanjutnya, kalian coba jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Yang pertama, tulislah bagian dari cerita atau kalimat di atas yang bisa mewakili gambar berikut ini. Coba ingat-ingat lagi ceritanya, lihat kembali ceritanya. Kira-kira gambar tersebut menceritakan bagian yang mana? Nah, kalian tulis lagi ya. Ya, kemudian bagaimanakah akhir dari cerita di atas? Pilihlah salah satu gambar yang menggambarkan akhir cerita dan ceritakan kembali akhir ceritanya dengan bahasamu sendiri. Nah, coba ingat-ingat lagi, kira-kira akhir cerita tersebut berakhir bahagia atau sedih. Nah, yang menggambarkan akhir cerita tersebut gambar yang mana? Kalian bisa tuliskan saja nomor 1 atau nomor 2 ya. Nomor 1 untuk bagian yang kiri dan nomor 2 untuk bagian yang kanan atau gambar yang kanan. Kemudian kalian ceritakan kembali akhir ceritanya dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya, apakah cerita dari hewan-hewan di atas mengingatkanmu pada seseorang? Sebutkanlah bagian cerita yang mengingatkan tersebut. Coba ingat-ingat lagi, apakah kalian mempunyai pengalaman yang mirip dengan cerita di atas? Nah, sebutkanlah bagian cerita yang sesuai dengan pengalamanmu tersebut atau yang mengingatkanmu pada seseorang. Kemudian, sebutkanlah 2 nama tokoh cerita di atas. Dan yang terakhir, sebutkan 3 ciri hewan kura-kura pada cerita di atas. Nah, anak-anak, sekian dahulu untuk pembelajaran literasi pada hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.